Di balik sebuah pertandingan NBA, selalu ada media yang berusaha untuk mengabadikan momen pertandingan tersebut. Ada yang mengabadikannya melalui interview, video highlights, phantom cam, dan tentu ada fotografer. Mungkin dari semua itu, video adalah yang paling sering kita lihat. Namun mari kita lihat ke sisi lain dari pertandingan NBA, yaitu melalui sebuah foto. Terkadang, foto justru menyimpan lebih banyak memori dan cerita di balik yang lain. Dan ternyata, banyak cerita tersembunyi di balik foto-foto paling ikonik di NBA. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Cerita Tersembunyi di Balik Foto-Foto Ikonik NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Scottie Pippen dan MJ memang adalah dua superstar yang sukses membawa Bulls juara 6 kali. Tentu persahabatan mereka tidak tergantikan saat itu. Namun, pernahkah kamu melihat foto ini? Scottie Pippen memeluk Jordan yang terlihat sekarat. Namun cerita di baliknya mungkin justru membuatmu berpikir betapa hebatnya MJ. Kisah ini terjadi pada NBA Finals 1997. Di musim itu, MJ dan Pippen sedang mengejar juaranya yang kelima dan bertemu lawan yang terbilang baru, yaitu Utah Jazz dipimpin Karl Malone dan John Stockton. Menuju ke game 5 adalah momen yang terbilang genting karena kedua tim terpaut 2-2. Dan tentu bagi Jazz, Jordan adalah pemain yang sangat mereka benci, di mana ia mencatatkan rataan 29 poin di 4 game pertama. Namun di balik itu, fans Utah Jazz punya cara lain untuk menghentikan Jordan. Tengah malam sebelum tanding game 5, Jordan masih terbangun bersama asistennya. Ia merasa lapar dan memesan pizza. Namun tiba-tiba, setelah memakan pizza tersebut, ia sekarat, diare, muntah, dan berkeringat dingin. Ia keracunan pizza tersebut. Paginya, penyakit itu tidak kunjung sembuh, hingga MJ harus melewatkan pemanasan sebelum tanding. Setelah diselidiki, ternyata fans Jazz lah yang ternyata memberi racun ke pizza itu. Namun MJ tetap ingin menang, karena ini situasi genting. Dan ia pun lanjut bermain meski dengan sekarat. Dan inilah yang terjadi. Double team Scottie down low and leaving Michael Jordan. He knocks down this three, gives him the huge lead, and then the total exhaustion on the bench. Michael Jordan sucking air. Terbentuklah foto ini setelah 38 poin dicetaknya dan menunjukkan seberapa perkasanya MJ. Lanjut, pernahkah kalian melihat foto ini? Ya, foto ikonik dari Kobe Bryant ini memang sangat membingungkan. Di satu sisi, ia sedang memegang piala juara NBA yang seharusnya menggembirakan dan mengharukan. Namun, di foto ini juga, Kobe terlihat sedih merenung. Kobe adalah anak dari mantan pemain NBA juga, yaitu Joe Bryant. Sebagai anak yang menyukai basket, tentu ia sangat dekat dengan ayahnya. Ia berlatih bersama dengan ayahnya dari kecil hingga dewasa, dan masuk ke NBA di usia 17 tahun. Namun, hubungan Kobe dengan keluarganya meretak 4 tahun kemudian pada tahun 2000. Di mana Kobe yang berusia 21 tahun bertunangan dengan calon istrinya Vanessa Bryant saat itu yang berusia 18 tahun. Ayahnya tidak menyetujui pertunangan tersebut. Alasannya karena Vanessa memiliki keturunan Latin, bukan Afrika Amerika. Namun Kobe terlanjur mencintai Vanessa dengan sangat, sehingga Kobe pun tetap menikahinya. Ayahnya yang tidak setuju pun tidak datang ke pernikahan mereka. Ditambah lagi, ayahnya tidak datang ke satu pun pertandingan final NBA 2001 antara Lakers dan Sixers. Padahal ini dimainkan di Philadelphia, kota asal Kobe. Hal ini pun menyakiti hati Kobe bahkan hingga ia memenangkan juara. Dan terbentuklah foto ini. Pada musim 1993-1994, terjadi perubahan besar di NBA. Bulls yang dulunya sangat perkasa setelah 3 juara beruntun, tiba-tiba ditinggal MJ yang pensiun. Meskipun masih bisa melaju ke playoff, Bulls tidak seperkasa dulu lagi. Hal ini membuka pintu lebar-lebar bagi tim-tim lain, baik di wilayah barat dan timur untuk menjadi juara. Dan ini adalah masa-masa terbaik NBA, di mana tim-tim di masing-masing wilayah sama kuat. Di wilayah timur, muncul 2 tim yang sangat perkasa dan sudah tidak diragukan lagi kehebatannya, yaitu Knicks dan Pacers. Meskipun Pacers berada di peringkat 5 saat di regular season, namun mereka punya Reggie Miller, yang bisa memanas kapan saja dalam waktu sesingkat mungkin.
Reggie Miller dikatakan shooter terhebat sepanjang sejarah di saat itu, sebelum muncul Ray Allen dan Stephen Curry. Ia bahkan pernah mencetak 8 poin hanya dalam 9 detik. Dan tentu di sisi Knicks, mereka punya 3 superstar yang sedang dalam masa prime, yaitu John Starks, lalu salah satu center terbaik NBA saat itu, Patrick Ewing, dan Spike Lee. Ya, dia adalah artis dan fans terbaik dari Knicks bahkan sampai sekarang, yang suka men-trash talk musuh dari Knicks dari pinggir lapangan. Kali ini, Pacers dan Miller ingin membalaskan dendamnya setelah mereka dieliminasi oleh Knicks pada putaran playoff musim lalu. Dua tim ini bertemu di final wilayah timur 1994. Di titik ini, Pacers ketinggalan 1-2 dari Knicks. Dan untuk mengejarnya, Miller harus panas. Dan itulah yang benar terjadi, terutama di kuarter 4. Setelah mencetak 25 poin hanya di kuarter keempat saja, ia men-trash talk Spike Lee. Dan terjadilah foto ini. Pada 2010, terbentuklah sebuah Big Three yang menandai dimulainya dinasti Miami Heat. Sebelum ini, LeBron belum pernah punya rekan setim yang sama hebat dengan dirinya. Ia terkenal selalu meng-carry Cavaliers sendirian. Puncaknya pada 2007 ketika ia membawa Cavaliers sendirian ke NBA Finals. Untuk Boss juga sama, ia selalu meng-carry Raptors sendirian juga dan menjadi bintang di sana. Hal ini sedikit berbeda dengan Wade, di mana ia sempat kedatangan Shaq dan menjadi juara pada 2006. Namun setelah Shaq pergi, tim ini menurun dan sangat buruk. Namun pada 2010, semuanya berbeda. Dan dua dari antara mereka menjadi pasangan bermain yang sangat seru dan menarik ketika dilihat di lapangan. Wade dan LeBron terlihat sangat cocok dengan alley-oop yang terjadi. Here comes James, lobs to Wade, back to James! Wade, alley-oop for second. Wade looking for the return to LeBron! Oh! Up ahead, in transition, Wade finds James! Namun di balik semua alley-oop ini, ada satu alley-oop yang sangat ikonik. Sebuah alley-oop yang menandai bahwa NBA kedatangan sebuah tim yang sangat perkasa dan menandai dimulainya dinasti selama 4 tahun ke depan. Ya, terbentuklah foto ini pada Desember 2010, sebelum semua juara didapatkan. 4 tahun kemudian, LeBron berpindah ke Cavaliers untuk menempati janjinya yang ingin mendapatkan juara pertama bagi tim asal kelahirannya tersebut. Dan LeBron pun membentuk Big Three lain bersama Irving dan Love. Di musim pertama, mereka gagal mewujudkannya karena Love dan Irving cedera, sehingga mereka kalah di final. Namun musim kedua, mereka jauh lebih siap dengan pelatih baru Tyronn Lue. Mereka pun melaju ke final lagi. Namun saat di game 4, mereka ketinggalan 3-1. Di momen ini, sudah hampir dipastikan mereka kalah, karena tidak ada tim yang pernah kembali dari kekalahan 3-1 di final NBA dalam sejarah. Namun, mereka berhasil comeback menyamakan skor 3 sama. Di akhir game 7, tidak ada tim yang bisa memasukkan skor, hingga Warriors mendapatkan sebuah momentum untuk unggul dan menang. Hop step inside, floats it up, misses. Rebound taken by Iguodala. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Ya, blok ini pun terjadi. Kalau blok ini tidak terjadi, Warriors akan unggul. Tembakan Irving ini mungkin tidak ada, dan momen ini tidak akan ada juga. Foto terakhir ini mungkin akan membuat kalian ngeri. Sejak masuk ke NBA, MJ sudah menjadi yang terbaik. Dia langsung menjadi All-Star di musim pertama, dan tidak pernah luput hingga akhir karirnya. Namun musim terakhirnya di Bulls pada 1997-1998 bisa dibilang sebagai yang terbaik. Setelah banyak drama baik dari manajemen, pelatih, bahkan pemain dari Bulls, membuat MJ mempertimbangkan pensiun. Tim ini sudah diambang kehancuran. Dan benar, tim ini sempat struggling di awal, namun bisa membalikkan keadaan dan melaju jauh di playoff. Mereka kembali ke final bertemu lawan yang sama, Utah Jazz. Namun kali ini, Jazz lebih siap untuk membalaskan dendamnya. Dan terbukti final ini sangat seru. Salah satu yang terbaik dalam sejarah.
di mana dalam total 6 game, skor hanya terpaut maksimal 5 poin saja, kecuali game 3. Dan di game 6, game penentuan, Pippen terkena cedera punggung, sehingga tidak bisa maksimal. Bulls terpaksa bertumpu pada Jordan, yang harus menghadapi Malone dan Stockton sendirian. Tiap tim sama-sama kejar-kejaran skor, hingga Stockton memasukkan ini. Cross-court Stockton, a three, it's there! Bulls ketinggalan 3 poin di sisa 42 detik. MJ langsung membalasnya. Namun di possession terakhir adalah bola milik Jazz. Namun MJ tidak menyerah. Malone is doubled. They swat at it and steal it. 6. Jordan, open. Yap, terjadilah foto ini. Semua mata tertuju kepada MJ. Mata yang berharap tembakannya masuk maupun tidak masuk. Mata yang belum mengetahui bahwa ini adalah tembakan terakhir MJ bersama Bulls. Open. Chicago with the lead. Dan tembakan ini pun membuat MJ memenangkan juara ke-6-nya dan mengakhiri cerita kejayaannya bersama Bulls. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.